Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Puspita dari kelas pendidikan biologi A. Pada kali ini, saya akan membahas tentang hubungan bela negara dengan COVID-19. Bicara mengenai COVID-19, erat sekali hubungannya dengan bela negara, karena dalam bela negara, kita harus melawan COVID-19. Dalam hal tersebut, kita harus bersatu, bergotong royong, dan bekerja sama merupakan solusi dalam mengatasi pandemi COVID-19. Saat ini, 209 negara di dunia sedang menghadapi permasalahan COVID-19. Musuh yang dihadapi ialah penyakit yang disebabkan virus atau COVID-19 yang tidak kasat mata. COVID-19 menyebar sangat cepat sehingga WHO pada 11 Maret 2020 menetapkannya sebagai pandemi. Dari data John Hopkins University pada Selasa 14 April menunjukkan jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 1.911.407 kasus. Sementara itu, di Indonesia, menurut penuturan juru bicara pemerintah COVID-19 Ahmad Yuryanto, teridentifikasi sebanyak 4.839 kasus positif. Angka ini diperkirakan masih terus bertambah. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat sehingga Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo pada tanggal 13 April 2020 telah menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dengan Kepres nomor 12 2020. Strategi ke depan yang masih harus dilakukan ialah bagaimana meningkatkan stamina atau imunitas tubuh masyarakat, penerapan protokol kesehatan, pencegahan penularan, dan disiplin diri ataupun kolektif. Upaya yang dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 tidak dapat dilakukan dengan bekerja sendiri-sendiri. Perlu adanya kolaborasi Pantehelix berbasis komunitas antara pemerintah, peneliti, dunia usaha, masyarakat, media, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, sampai desa atau kelurahan. Setiap warga negara Indonesia harus merasa terpanggil untuk ikut serta dalam membela negara, menyelamatkan negara dari pandemi COVID-19 ini. Sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara serta wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara bukan hanya dalam wujud peran bersenjata, melainkan juga dalam melawan perang COVID-19. Dengan berbagai cara dan daya yang dimiliki tiap-tiap individu, perjuangan kita melawan COVID-19 masih panjang. Sinergi dan kolaborasi seluruh lapisan komponen masyarakat dibutuhkan untuk menang dalam pertempuran ini. Yakin dan optimislah bahwa dengan bekerja sama, kita bisa mengatasi krisis ini dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu melawan COVID-19.
Wujud nyata bela negara yang sedang dijalankan saat ini adalah ancaman COVID-19 yang merupakan ancaman non-militer. Karena COVID-19 ini adalah ancaman non-militer, maka yang berhak dan wajib dihadapi adalah kita semua, masyarakat di dunia ini. Karena ini bukan ancaman militer, tapi COVID-19 merupakan ancaman non-militer bagi kita semua. Bukan cuma militer saja yang harus waspada dalam mewujudkan bela negara, tetapi kita juga masyarakat Indonesia harus waspada dalam mewujudkan bela negara pada COVID-19 saat ini. Kita harus melawan COVID-19 tersebut. Jadi, saat ini terjadi pergeseran ancaman yang selama ini adalah ancaman militer menjadi ancaman non-militer. Sebelum COVID-19, ancaman yang kita selalu hadapi adalah ancaman militer. Tetapi pada saat 1 tahun belakangan ini, ancaman yang kita hadapi adalah ancaman non-militer, yaitu COVID-19 yang harus kita lawan bersama-sama dan saling solidaritas untuk melawan hal tersebut untuk membantu kita beraktivitas seperti sedia kala lagi. Dan karena saat ini adalah ancaman non-militer, maka yang lebih berkompeten dalam menghadapi COVID-19 ini adalah para medis, yakni dokter dan perawat. Mereka lah yang ada di barisan paling depan untuk melawan ancaman non-militer ini. Dan ini merupakan wujud dari bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menghadapi situasi pandemi ini, ada 3 segmen yang menjadi satu, yakni kesehatan, ekonomi, dan ketidakpastian. Ketiga segmen ini akan menimbulkan masalah, yaitu kebutuhan pokok, yakni sandang, pangan, dan papan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa perawat dan dokter adalah gugus atau barisan yang paling depan untuk melawan ancaman non-militer ini. Jadi, untuk membantu mereka semua, kita harus mewujudkan juga bela negara, yaitu menerapkan protokol kesehatan, berjaga jarak, dan tidak berkerumunan, agar mereka juga semangat menghadapi COVID-19 ini. Kita juga sebagai warga harus mendukung dan harus semangat untuk menjalaninya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.